Oke, kita mulai saja. Ini pertemuan yang ke-14. Kita mengambil topik pengukuran kualitas jasa. Sebagai pengantar, saya akan menyampaikan sedikit mengenai pengukuran layanan jasa. Jadi, di dalam teori, ada 10 dimensi berkaitan pokok pelayanan. Ya, tentu konteksnya berkaitan dengan jasa. Yang pertama disebut dengan dimensi reliabilitas. Dimensi reliabilitas. Ini ada dua aspek yang pendekatannya reliabilitas. Yang pertama, konsistensi kinerja. Yang kedua, sifat terpercaya. Jadi kalau berbicara tentang konsistensi kinerja, ya tentu bagaimana kinerja dari suatu pelayanan itu bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik, memuaskan konsumennya. Ya kan gitu ya. Yang berikutnya sifat terpercaya. Bagaimana layanan kita nanti akhirnya ke depan bisa dipercaya sehingga secara berkesinambungan konsumen akan bersedia menggunakan kembali layanan jasa yang kita berikan sebelumnya. Itu berkaitan dengan reliabilitas. Dimensi yang kedua itu disebut dengan responsivitas atau daya tanggap. Yang kedua, daya tanggap atau responsivitas ini mengandung arti bahwa kesediaan dan kesiapan karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan dengan segera. Artinya, bagaimana kita bisa dengan segera melayani konsumen kita sesuai dengan deadline yang kita tetapkan, sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Itu daya tanggap atau responsivitas. Dimensi yang ketiga, Pak, screen-nya nggak ada ya, Pak? Ya, bentar. Saya sampaikan dulu. Yang ketiga, dimensi berkaitan dengan pelayanan, itu kompetensi. Kompetensi. Itu berarti penguasaan keterampilan dan penguasaan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itu yang ketiga. Artinya bagaimana karyawan kita memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk bisa melayani konsumen kita dengan baik. Yang keempat berkaitan dengan dimensi pelayanan, itu akses. Akses artinya kemudahan untuk dihubungin, atau kemudahan untuk ditemui, atau kemudahan berkaitan dengan kontak komunikasi. Jadi artinya bagaimana konsumen bisa mudah, bisa cepat menggunakan berbagai fasilitas pendukung untuk mendapatkan layanan terbaik dari perusahaan jasa tadi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi pokok pelayanan, itu berkaitan dengan kesopanan. Itu berkaitan dengan sikap santun, respek atau tanggap, baru berbentuk keramahan dari para karyawan kepada konsumennya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan layanan jasa yang menerapkan budaya 3S, ya, budaya 3S, sapa, senyum, dan salam. Kan gitu ya, itu berkaitan dengan keramahan, sopan santun. Itu selanjutnya dimensi yang keenam berkaitan dengan pokok pelayanan, itu disebut dengan komunikasi. Komunikasi artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan suatu produk layanan kita kepada konsumen, kalau bisa bahasa kita bisa dipahami, bisa dimengerti, dan sehingga informasi yang kita sampaikan bisa tindak lanjutin oleh konsumen kita. Dan berkaitan dengan komunikasi juga, maka perusahaan itu harus tanggap berkaitan dengan kritikan, saran, masukan dari para pelanggan. Kalau ada pelanggan kita atau konsumen kita yang komplain, yang ingin memberikan saran untuk perbaikan kita, maka kita harus respon itu. Jadi tidak hanya sekedar direspon, tetapi ditindaklanjutin untuk memperbaiki kualitas layanan yang lebih baik lagi.
Yang berikutnya yang ke-6 berkaitan dengan dimensi pelayanan juga, itu disebut dengan kredibilitas. Itu berkaitan dengan sifat jujur dan dapat dipercaya, kredibilitas. Jadi banyak orang pintar, banyak orang yang tinggi ilmunya, tetapi nilai kejujurannya masih ada yang kurang. Oleh karena itu kita harus menjaga nilai-nilai kejujuran sehingga kita bisa dipercaya oleh konsumen kita. Jangan sekali-sekali kita memberikan harapan palsu lah gitu ya, harapan palsu kepada konsumen kita. Di awal kita berkata baik kepada mereka, tetapi kita tidak mampu menindaklanjutin apa yang telah kita sebutkan. Itu berkaitan dengan kredibilitas. Nilai yang berikutnya yang ke-8 itu berkaitan dengan keamanan. Yaitu produk itu atau layanan itu harus bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan bagi konsumennya. Kalau bisa layanan kita yang kita berikan itu meminimalisir tingkat risiko ketika konsumen kita menggunakan jasa kita. Yang ke-9 berkaitan dengan dimensi pelayanan, itu berkaitan dengan kemampuan memahami pelanggan. Itu mengandung arti bahwa bagaimana perusahaan atau unit usaha jasa bisa memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal pelanggan kita lebih baik. Itu berkaitan kemampuan memahami pelanggan. Dan yang terakhir, dimensi yang ke-10, itu berkaitan dengan bukti fisik atau tangibles, bukti fisik. Ini berkaitan dengan layanan kita yang tampil secara fisik, yang didukung dengan berbagai fasilitas. Ketika kita ingin memberikan layanan, maka fasilitas itu secara fisik harus turut mendukung. Ya kan? Seperti aplikasi atau sistem informasi itu kan bagian daripada pendukung layanan kita. Itulah 10 dimensi yang berkaitan dengan layanan. Jadi ini sekedar pembuka aja dari saya, nanti materinya tetap saya share, jangan takut. Makanya kawan tadi langsung memprotes, Pak, mana materinya Pak, katanya. Ya sabar, materinya saya akan share setelah semua pemaparan selesai. Kan gitu kira-kira. Itulah pengantar dari saya. Tentu kita kembali lagi sesuai dengan penugasan kita untuk membuat materi berkaitan dengan pengukuran kualitas layanan. Oke, yang pertama tadi sudah saya tentukan karena mengingat tadi memang masih sedikit yang baru hadir. Yang pertama Evita lah, mana Evita tadi, masih ada ya Evita ya? Ada, Pak. Oke, silakan Dek, disampaikan. Tunggu siap makan tuh. Halo, si cepat can. Ya berapa tuh makan? Pengukuran kualitas jasa. Untuk menganalisis kualitas jasa dapat dilakukan dengan mengkualifikasi dimensi kualitas dengan menggunakan skala Likar pada kuesioner yang disebarkan kepada responden. Z. Hamel DKK tahun 1988 mengukur kualitas jasa dengan mengetahui perbedaan atau GAP antara harapan dengan persepsi pelanggan. Hal ini sesuai dengan definisi kualitas pelayanan, yaitu derajat perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja jasa yang diterimanya. Model yang saya buat adalah model Sequel. Pengukuran kualitas jasa tidak terlepas dari definisi kualitas jasa itu sendiri. Menurut Lewis dan Burns 1983, kualitas layanan adalah ukuran seberapa baik tingkat layanan disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan. Memberikan kualitas Sequel berarti sesuai dengan harapan pelanggan pada toko bunga atau papan bunga yang konsisten. Model T atau Sequel. Kualitas layanan sama dengan seruke yang diharapkan, kesenjangan layanan yang dirasakan. Definisi berdasarkan di atas, maka para suraman toko bunga atau papan bunga membuat sebuah model kualitas layanan. Model ini mengatakan ada 5
celah yaitu GAP1 ekspektasi konsumen, kesenjangan persepsi manajemen. GAP2 persepsi manajemen, kesenjangan spesifikasi kualitas layanan. GAP3 spesifikasi kualitas layanan, kesenjangan pengiriman layanan. GAP4 pemberian layanan, kesenjangan komunikasi eksternal. GAP5 layanan diharapkan, kesenjangan layanan yang dirasakan. Kemudian para Sulaiman, Zaimil, dan Berry membuat kesimpulan dalam bentuk pernyataan atau proporsi sebagai berikut. Proporsi 1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen dari harapan tersebut akan memiliki dampak pada evaluasi konsumsi layanan kualitas. Proporsi 2. Kesenjangan antara persepsi manajemen konsumen, harapan dan spesifikasi kualitas layanan perusahaan akan mempengaruhi kualitas layanan dari sudut pandang konsumen melihat. Proporsi ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas layanan dan aktual penyampaian layanan akan mempengaruhi kualitas layanan dari sudut pandang konsumen. Proporsi 4, kesenjangan antara penyampaian layanan aktual dan eksternal komunikasi tentang layanan akan mempengaruhi layanan kualitas dari sudut pandang konsumen. Proporsi 5, kualitas yang diharapkan konsumen dalam layanan, fungsi besar dan arah celah antara layanan yang diharapkan dan layanan dirasakan. Proporsi 6, Proporsi 5 sama dengan fungsi dari GAP1, GAP2, GAP3, dan GAP4. Proporsi 7, konsumen biasanya mengandalkan properti pengalaman ketika mengevaluasi kualitas serum. Proporsi 8, ketika ES besar dari PS, kualitas yang dirasakan adalah ESS dari memuaskan dan akan cenderung ke arah total kualitas yang tidak dapat diterima. Dengan meningkatkan perbedaan antara ES dan PS, ketika ES sama dengan PS, kualitas yang dirasakan memuaskan. Ketika ES kecil dari PS, kualitas yang dirasakan lebih dari memuaskan dan akan cenderung ke arah total kualitas yang dapat diterima. Dengan peningkatan perbedaan antara ES dan PS-ES, layanan diharapkan PS sama dengan dirasakan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Evita Laura. Jadi di dalam materi ini memang saya lihat punya teman ini model yang paling umum digunakan dalam pengukuran kualitas jasa itu adalah model service quality. Ini memang sudah banyak digunakan di beberapa perusahaan jasa. Dan di beberapa sumber-sumber referensi buku juga menggunakan model ini, service quality. Untuk membaca gap, itu namanya gap, bukan GAP. Gap itu apa? Kesenjangan antara harapan. Itu namanya gap, bukan GAP. Jadi nanti tolong di bahasa apanya jangan GAP 1, GAP 2, bukan itu dia. Gap 1, gap 2, kesenjangan 1, kesenjangan 2. Begitu kira-kira. Ya tentunya untuk yang model serve call ini memang banyak mahasiswa yang membuat di tugasnya ini, saya lihat. Oke, yang berikutnya saya berikan waktu kepada teman kita yang Theo Alexander. Silakan, Dek. Baik, saya akan menjelaskan pengukuran kualitas jasa. Jasa adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak nyata atau tidak dapat dilihat, bertujuan untuk memuaskan keinginan dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu. Produksinya dapat berkaitan atau tidak ada berkaitan dengan suatu produk fisik tertentu. Karena kebanyakan jasa bersifat tidak nyata, maka sulit bagi produsen untuk mengukur kualitas jasa tersebut. Berdasarkan alasan inilah, maka dalam penelitian pusaka ini, penulis akan membahas beberapa masalah sebagai berikut. Bagaimana sebaiknya cara mengukur kualitas jasa, dimensi atau atribut apa saja yang menentukan kualitas jasa, dimensi atau atribut jasa yang mana menurut konsumen lebih penting, variabel apa saja yang mempunyai hubungan dengan kualitas jasa,
Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya cara mengukur kualitas jasa, apa saja dimensi atau atribut kualitas jasa, dimensi kualitas jasa yang mana yang menurut konsumen lebih penting, serta variabel apa saja yang mempunyai hubungan dengan kualitas jasa. Di sini pengukuran kualitas jasa ada dua model. Model satu yaitu SEPQUAL dan model kedua adalah SEPWeb. Saya akan menjelaskan model satu, SEPQUAL. Pengukuran kualitas jasa tidak terlepas dari pengertian kualitas jasa itu sendiri, menurut Lewis dan Booms, tahun 1983. Kualitas layanan adalah ukuran beberapa baik tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Menyampaikan layanan berkualitas berarti sesuai dengan harapan pelanggan secara konsisten. Menurut model 1, SEPQUAL, service quality sama dengan expect service sampai perceived service gap. Berdasarkan definisi di atas, maka para Suraman dan Berry membuat sebuah service quality. Model ini mengatakan ada 5 gap, yaitu gap 1, ekspektasi konsumen, kesenjangan persepsi manajemen. Gap 2, persepsi manajemen, kesenjangan spesifikasi kualitas layanan. Gap 3, spesifikasi kualitas layanan, kesenjangan penyampaian layanan. Gap 4, penyampaian layanan, komunikasi eksternal. Gap 5, layanan yang diharapkan, kesenjangan layanan yang dirasakan. Dan model kedua yaitu SEPWeb. Beberapa peneliti mengatakan bahwa model 1 di atas memiliki kelemahan, dan mereka mendukung pendapat bahwa keseluruhan kualitas jasa ditentukan hanya berdasarkan persepsi konsumen terhadap masing-masing dimensi kualitas jasa tersebut. Model SEPWeb ini menunjukkan service quality sama dengan perceived service quality. Menurut Yongki Lee dan Dongkin Yu, membandingkan hasil pengukuran kualitas jasa menggunakan kedua model tersebut di atas menggunakan regresi berganda, dan hasilnya adalah R2 lebih tinggi untuk SEPWeb dibandingkan SEPQUAL. Jadi peneliti di atas mendukung model 2 untuk digunakan sebagai pengukur kualitas jasa. Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kita dapat mengukur kualitas jasa menggunakan model SEPQUAL atau SEPWeb, dan secara statistiknya hasil lebih baik model SEPWeb. Sekian, Pak. Oke, baik. Theo Alexander, terima kasih. Jadi sama dengan tadi teori yang punya temannya, materinya berkaitan dengan model pengukuran kinerja, banyak membahas tentang SERVQUAL. SERVQUAL itu ada beberapa dimensi gap, ya kan? Ada 5 ya gapnya. Yang gap pertama, ekspektasi konsumen, itu berkaitan dengan kesenjangan persepsi manajemen. Gap yang kedua berkaitan dengan persepsi manajemen juga, di mana artinya kesenjangan spesifikasi kualitas layanan. Gap ketiga, spesifikasi kualitas layanan untuk kesenjangan penyampaian layanan. Gap keempat, penyampaian layanan mengarah kepada komunikasi eksternal. Dan yang gap yang kelima, layanan yang diharapkan mengarah kepada kesenjangan layanan yang dirasakan. Oke, yang berikutnya saya berikan kesempatan waktu kepada si Jenny Lestari. Setelah itu nanti siap-siap dengan si Angelia Sinaga ya. Angelia Sinaga udah hadir ya. Mana ya? Keluar deh ya. Baik, saya Pak. Oke, sepertinya nggak masuk dia. Oh ya, Angelia Sinaga. Oke, silakan deh. Si Jenny Lestari. Baik. Yang pembahasan saya di sini, menurut Wyckoff, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pada hakikatnya, pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan pengukuran kepuasan konsumen, yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan kinerja yang dirasakan. Menurut Schiffman dan Canuck, ada beberapa kriteria yang mengikuti dasar penilaian konsumen terhadap kualitas layanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keandalan merupakan konsistensi kinerja yang berarti bahwa perusahaan menyediakan pelayanan yang benar pada waktu yang tepat, dan juga berarti perusahaan menjunjung tinggi janjinya. Yang kedua, responsif
merupakan kesediaan dan kesiapan karyawan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, kompetensi berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melayani. Yang keempat, ada aksesibilitas, meliputi kemudahan untuk dihubungi. Yang kelima, kesopanan, meliputi rasa hormat, sopan, dan keramahan karyawan. Yang keenam, komunikasi, berarti membiarkan konsumen mendapat informasi yang dibutuhkan dan bersedia mendengarkan konsumen. Yang ketujuh, ada kredibilitas, meliputi kepercayaan, keyakinan, dan kejujuran. Yang kedelapan, ada keamanan, yaitu aman dari bahaya, risiko, dan kerugian. Yang kesembilan, ada empati, yaitu berusaha untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen. Sepertinya terputus ya Jenny ya. Ya Pak, buka itu Pak. Oh iya, silakan, silakan. Boleh saya lanjut Pak? Ya lanjut, silakan, lanjut. Lanjut. Lanjut dari HP teman saya. Lanjut dari HP teman saya tuh ya Pak. Ya nggak apa-apa, lanjut aja deh, silakan deh. Selanjutnya, ada Gumenson dan dalam Jiptono mengidentifikasi 4 unsur sumber kualitas yang menentukan penilaian kualitas pelayanan, yaitu yang pertama design quality, menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan sejak pertama kali jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, production quality, menjelaskan bahwa kualitas jasa ditentukan oleh kerjasama antara Departemen Produksi atau operasi dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga, ada delivery quality, menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat ditentukan oleh janji perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, ada relationship quality, menjelaskan bahwa kualitas pelayanan ditentukan pula oleh relasi profesional dan sosial antara perusahaan dan stakeholder, yaitu pelanggan, pemasok, perantara, pemerintah, dan karyawan. Menurut GM Juran, kualitas dapat diukur dari 2 hal, yaitu kesesuaian karakteristik produk dengan keinginan konsumen. Itu dalam penjelasannya ini, semakin tinggi kualitas memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, menaikkan tingkat keselamatan produk, bersaing dengan perusahaan lain, meningkatkan pangsa pasar, menambah pendapatan, membuat harga dasar atau premi yang tinggi. Dan yang kedua, ada diukur berdasarkan kesempurnaan produk. Semakin tinggi kualitas memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi produk yang harus didesain ulang, mengurangi kegagalan di lapangan, mengurangi ketidakpuasan konsumen, dan mengefektifkan biaya. Sekian Pak materi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Jenny Lestari. Ini banyak yang nggak aktif, saya lihat nih apanya wajahnya nih. Nanti saya keluarkan tiba-tiba ya. Oke, yang berikutnya tadi saya minta Angelia tadi ya, saya bilang. Angelia Sinaga, ada ya Angelia Sinaga? Ya, seperti yang nggak ada orangnya ya. Siapalah, Otmaida Putri. Silakan, Dek. Baik, Pak. Oke. Baiklah, saya akan presentasi tugas saya.
Pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa dalam memandang permasalahan di bidang jasa, ada 3 aspek yang perlu diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual pelayanan. Sebagai berikut. A. Proses pelayanan yang berkaitan dengan gambaran dari seri aktivitas atau series of activity. Keberadaan standar dan implementasi dari standar. Yang B. Sumber daya pelayanan yang terdiri dari fasilitas perlengkapan atau physical evidence dan manusia sebagai pelaku dalam penyampaian pelayanan. Yang C. Ekspektasi dan persepsi konsumen berupa harapan dan penilaian konsumen akan pelayanan yang diterima. Ketiga aspek tersebut dilihat dalam konteks jasa sebagai sebuah paket atau service packing yang terdiri dari implicit service, explicit service, facilitating goods and supporting facilities. Kondisi aktual ketiga aspek di atas akan menjadi acuan yang menentukan dalam melakukan analisa dan perbaikan. Jendela pelanggan membagi karakteristik produk ke dalam 4 kuadran, yaitu 1. Attestation, pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak mendapatkannya. Yang kedua, Bravo, pelanggan menginginkan karakteristik itu dan ia mendapatkannya. Yang ketiga, Cut or Communicate, pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu tetapi ia mendapatkannya. Yang keempat, Don't worry, be happy, pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu dan ia tidak mendapatkannya, pelanggan tidak puas dengan karakteristik yang diinginkan diperoleh. Pelanggan menginginkan attestation Bravo. Menurut J.M. Juran, kualitas dapat diukur dari 2 hal, yaitu kesesuaian karakteristik produk dan kesempurnaan produk dengan keinginan konsumen. Semakin tinggi kualitas memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, menaikkan tingkat keselamatan produk, bersaing dengan perusahaan lain, meningkatkan pangsa pasar, menambah pendapatan, membuat harga dasar atau premi tinggi. Semakin tinggi kualitas memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi produk yang harus didesain ulang, mengurangi kegagalan di lapangan. Metode Serviqual. Metode ini dikembangkan oleh Valery dan Jetham dan menggunakan pendekatan user. Berdasarkan penilaian pelanggan, pengguna jasa atau customer assessment yang mengukur kualitas jasa secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner dan mengandung dimensi-dimensi kualitas jasa. Dalam menerapkan model Serviqual untuk suatu bentuk pelayanan, terlebih dahulu harus diidentifikasi variabel-variabel yang sesuai dengan bentuk pelayanan tersebut, yakni faktor-faktor apa saja yang diduga mengidentifikasikan tingkat kepuasan pelanggan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sama Maida. Ada poin yang bisa saya ambil dari sini, materi temannya. Ada 3 aspek yang perlu diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual pelayanan. Ada 3 aspek yang perlu diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual pelayanan. Yang pertama disebutkan di sini adalah proses pelayanan. Proses pelayanan berkaitan dengan gambaran dari aktivitas, keberadaan standar, dan implementasi dari standar. Standar dimaksud di sini tentu sebagai contoh standar operasional prosedur, ya, standar kerja pelayanan itu harus ada ditetapkan oleh perusahaan untuk bisa mengukur kualitas pelayanan yang telah diberikan.
Selanjutnya, aspek yang kedua yang berkaitan dengan gambaran kondisi aktual pelayanan adalah sumber daya pelayanan. Ini berkaitan dengan fasilitas atau perlengkapan dan juga sumber daya manusia sebagai pelaksana, sebagai pelaku dalam melakukan pelayanan kepada konsumen. Itulah aspek yang kedua berkaitan dengan sumber daya pelayanan. Aspek yang ketiga yang berkaitan dengan gambaran kondisi aktual pelayanan sebagaimana disampaikan di sini adalah ekspektasi dan persepsi konsumen. Ekspektasi dan persepsi konsumen. Ini berkaitan dengan harapan dan penilaian konsumen akan suatu pelayanan yang mereka terima. Harapan dan penilaian konsumen akan pelayanan yang akan mereka terima. Dalam materi temannya ini juga ada disampaikan di sini, saya coba ambil poinnya. Kualitas suatu jasa itu diukur dalam dua hal. Yang pertama, kesesuaian karakteristik produk dan kesempurnaan produk dengan keinginan konsumen inginkan di dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan. Itulah kualitas yang diukur dari dua hal. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada yang teman tadi udah ada masuk ya, si Widya tadi. Mana Widya? Sudah, Pak. Oke, silakan deh Widya. Ya, Pak. Pengukuran kualitas jasa. Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Pada prinsipnya, kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan berbagai macam metode dan teknik. Terdapat beberapa metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Menurut Ciptono 2002, yakni yang pertama, sistem keluhan dan saran. Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga bagi perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memberikan respon secara tepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang timbul. Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan, karena tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Metode yang kedua itu ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang atau yang disebut dengan ghost shopper yang berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Selanjutnya, mereka menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing yang diperoleh melalui pengalaman mereka dan pembelian produk-produk tersebut. Metode yang ketiga itu ada loss consumer analysis. Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok sehingga mengetahui mengapa hal itu terjadi dan dapat mengambil kebijaksanaan perbaikan atau penyempurnaan ke depannya. Selain exit interview saja yang harus selain exit interview saja yang harus diperhatikan, loss rate juga menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Yang metode yang keempat itu ada consumer satisfaction survey.
atau yang disebut dengan survei kepuasan konsumen. Biasanya banyak penelitian yang membahas kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui penelitian survei, baik melalui pos, telepon, atau wawancara pribadi. Dengan survei, perusahaan akan mengumpulkan tanggapan dan umpan balik atau feedback secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda atau signal positif bagi perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Widya. Walaupun dia lagi di lapangan, dia tetap steady ya. Oke, tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari materi temannya. Ada beberapa metode untuk pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama, metodenya sistem keluhan dan saran. Yang kedua, itu berkaitan dengan ghost shopping. Ini artinya dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang atau ghost shopper yang berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Yang ketiga itu disebut dengan loss consumer analysis. Ini perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok. Artinya ketika kita ditinggalkan oleh konsumen, maka kita berupaya melakukan pendekatan lagi kepada konsumen kita. Kira-kira apa penyebab konsumen itu bisa meninggalkan produk kita? Tentu kita akan bertanya kepada mereka dan itu sebagai bentuk perbaikan ke depannya bagi jasa layanan kita. Selanjutnya yang keempat itu berkaitan dengan Consumer Satisfaction Survey atau survei kepuasan konsumen. Ya tentu untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas kepuasan pelanggan, maka perusahaan bisa melakukan survei, memberikan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan produk layanan yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Oke, itu dia. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman kita si Yoel. Mana Yoel? Yoel Julfireko. Hadir Pak. Hadir Oke, Pak. silakan Di. Baik Pak. Pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kepuasan konsumen terhadap jasa yang dihasilkan dapat mengakibatkan konsumen melakukan tindakan yang menguntungkan bagi perusahaan jasa tersebut. Oleh karena itu, banyak perusahaan jasa yang ingin mengetahui seberapa besar kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan. Dimensi kualitas jasa. Menurut Z. Humphrey dan Parasuraman 1985 telah melakukan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil mengidentifikasi 5 dimensi karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima dimensi karakteristik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kehandalan, yaitu melibatkan konsistensi dari kinerja dan berkaitan dalam perusahaan dituntut untuk memberikan jasa dengan benar pada saat yang tepat. Yang kedua, ketanggapan, berhubungan dengan kesigapan atau kesediaan dari karyawan untuk menyediakan jasa. Ketanggapan ini melibatkan ketepatan waktu dari jasa. Yang ketiga, kemampuan berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan jasa. Keempat, mudah diperoleh, maksudnya memiliki pendekatan dan mudah melakukan kontak. Yang kelima, kehormatan melibatkan kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, dan keakraban dari kontak personil. Keenam,
Komunikasi berarti memelihara konsumen dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mendengarkan konsumen. 7. Dapat dipercaya, maksudnya kelayakan, kepercayaan, dan kejujuran. 8. Keamanan berarti bebas dari bahaya, risiko, dan ancaman. 9. Memahami, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan konsumen. 10. Bukti fisik kasat mata, maksudnya bukti secara fisik yang meliputi fasilitas fisik, penampilan personil, peralatan, dan perlengkapan yang disediakan. Kualitas jasa. Model pertama, SERVQUAL. Pengukuran kualitas jasa tidak terlepas dari pengertian kualitas jasa itu sendiri. Menurut Lewis dan Booms, 1983, kualitas layanan adalah ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Memberikan layanan berkualitas berarti sesuai dengan harapan pelanggan secara konsisten. Dalam model SERVQUAL, kualitas jasa didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Definisi pada landasan konseptual utama, yaitu yang pertama, kualitas jasa lebih sukar dievaluasi konsumen daripada kualitas barang. Kedua, persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual jasa. 3. Evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan atas hasil jasa, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap proses penyampaian jasa. Pengukuran service quality. Pengukuran kualitas jasa dalam model SERVQUAL ini didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta gap di antara keduanya pada 5 dimensi kualitas jasa, yaitu daya tanggap, jaminan, bukti fisik. 5 dimensi kualitas tersebut dijabarkan dalam beberapa butir pertanyaan untuk atribut harapan dan variabel persepsi berdasarkan skala Likert. Sekian itu dari presentasi saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sama Yoel. Ada beberapa poin yang saya ambil tetap sama dengan yang penyampaian saya tadi di awal, bahwasanya beberapa dimensi daripada karakteristik kualitas pelayanan itu ada beberapa, yaitu diantaranya kehandalan atau reliability, ketanggapan atau responsif, kemampuan atau kompetensi, kemudahan di dalam memperolehan, itu akses, kehormatan, itu courtesy. Yang berikutnya juga berkaitan dengan komunikasi. Kemudian selanjutnya dimensinya adalah dapat dipercaya atau credibility. Dimensi yang berikutnya adalah keamanan atau security. Yang dimensi yang berikutnya adalah memahami atau understanding. Dan yang terakhir ada tangible. Itu berkaitan dengan bukti fisik. Oke, selanjutnya saya persilakanlah Angelika. Ada Angelika, Yonanda. Angelika. Iya, Pak. Ya, silakan deh. Pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa, metode SERVQUAL dalam memandang permasalahan di bidang jasa, ada 3 aspek yang perlu diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, proses pelayanan yang berkaitan dengan gambaran dari seri aktivitas atau series of activity, keberadaan standar, dan implementasi dari standar. Yang kedua, sumber daya pelayanan yang terdiri dari fasilitas atau perlengkapan atau physical evidence dan manusia sebagai pelaku dalam penyampaian pelayanan. Yang ketiga, ekspektasi dan persepsi konsumen berupa harapan dan penilaian konsumen akan pelayanan yang diterima. Ketiga aspek tersebut dilihat dalam konteks jasa sebagai sebuah paket atau service package yang terdiri dari implicit service, explicit service, facilitating,
goods, and supporting facilities. Kondisi aktual ketiga aspek di atas akan menjadi acuan yang menentukan dalam melakukan analisa dan perbaikan proses pelayanan. Jendela pelanggan membagi karakteristik produk ke dalam 4 kuadran, yaitu yang pertama attention. Pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak mendapatkannya. Yang kedua bravo. Pelanggan menginginkan karakteristik itu dan ia mendapatkannya. Yang ketiga cut or communicate. Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, tapi ia mendapatkan. Yang keempat, don't worry be happy. Pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu, dan ia tidak mendapatkannya. Pelanggan tidak puas dengan karakteristik yang diinginkan. Diperoleh pelanggan menginginkan attention bravo. Pelanggan tidak memperoleh don't worry be happy. Cut communicate or pelanggan menginginkan tidak berhenti menawarkan atau mendidik pelanggan tentang manfaat dengan teknik analisa jendela pelanggan ini. Kita tidak dapat mengetahui apakah posisi performansi perusahaan atau produk berada pada posisi kuadran A, B, C, atau D. Posisi terbaik terletak pada kuadran B, di mana pelanggan memperoleh apa yang diinginkan. Menurut JM, ujuran kualitas dapat diukur dari dua hal, yaitu kesesuaian karakteristik produk dan kesempurnaan produk dengan keinginan konsumen. Semakin tinggi kualitas yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, menaikkan tingkat keselamatan produk, bersaing dengan perusahaan lain, meningkatkan pangsa pasar, menambah pendapatan, membuat harga dasar atau premi tinggi. Dalam menerapkan model serve qual untuk suatu bentuk pelayanan, terlebih dahulu harus diidentifikasi variabel-variabel yang sesuai dengan bentuk pelayanan tersebut, yakni faktor-faktor apa saja yang diduga mengidentifikasikan tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu kan 5 dimensi kualitas jasa. Kuesioner yang dibuat meliputi dua hal, yaitu ekspektasi dan persepsi, dan menggunakan skala Likert dengan range nilai jenjang yang dipilih sesuai keinginan peneliti. Sekian, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Angelika Yonanda. Selanjutnya untuk pemaparan Deborah. Deborah mana ada? Deborah Samantha. Ada Deborah Samantha. Ada Pak. Oke, silakan deh, sampaikan deh. Pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa menurut Wiscop adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas seringkali disamakan dengan mutu. Pendapat dikatakan dalam American Society for Quality Control bahwa mutu sama dengan kualitas, di mana mutu adalah keseluruhan ciri dari atribut produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Faktor penentu kualitas jasa. Faktor yang menentukan kualitas jasa setiap perusahaan jasa berusaha memberikan jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten dan kontinu untuk memuaskan konsumen. Beberapa ahli di bidang pemasaran telah mencoba melakukan studi atau mencari pendekatan tentang dimensi atau faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Menurut para Suraman, Zeitmal, dan Berry, untuk dapat menentukan standar kualitas jasa dapat dilihat dari kriteria berikut. Yang pertama, reliability atau keandalan, meliputi dua aspek utama, yaitu konsisten kinerja dan sifat dapat dipercaya. Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasa secara benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat dan andal.
Yang kedua, responsiveness atau ketanggapan, merujuk pada kesediaan dan kesiapan karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. Misalnya, ketepatan waktu pelayan, pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan menyampaikan layanan secara cepat. Yang ketiga, kompetensi atau kemampuan, penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk di dalamnya pengetahuan dan keterampilan karyawan kontak. Yang keempat, akses atau mudah diperoleh. Akses mengandung pengertian kemudahan untuk ditemui dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa mudah dijangkau, waktu pengantrian atau menunggu tidak terlalu lama. Yang kelima, kontesti atau keramahan, meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para karyawan kontak seperti resepsionis, operator telepon, bel person, teller bank, kasir, dan lain-lain. Yang keenam, communication atau komunikasi, mengandung makna menyampaikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Yang ketujuh, credibility atau dapat dipercaya, merujuk pada sifat jujur dan dapat dipercaya yang mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak, dan interaksi dengan pelanggan. Yang kedelapan, security atau keamanan, maksudnya bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan, termasuk di dalamnya keamanan secara fisik. Yang kesembilan, understanding atau knowing the custom atau memahami pelanggan, mengandung pengertian berupaya memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka. Pengukuran kualitas jasa. Rengkuti menyatakan bahwa kualitas jasa dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan. Baik tidaknya kualitas jasa yang ditawarkan tergantung pada kemampuan fasilitator atau penyedia dalam memenuhi harapan konsumen. Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasi. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Deborah. Yang berikutnya, saya tugaskan siapa tadi, mana ya? Si Devita. Devita mana ya? Oke, Devita. Silakan, Devita. Baik, Pak. Ya, Devita. A. Pengertian kualitas jasa. Menurut Wihop dalam Tiduktono berpendapat bahwa kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dalam pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yakni jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. B. Pengukuran kualitas jasa. Kualitas jasa dipengaruhi dua variabel. Menurut Rangkuti, kedua variabel tersebut yaitu jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Pengukuran kualitas jasa lebih sulit dibandingkan dengan mengukur kualitas produk nyata, sebab atribut yang melekat pada jasa tidak mudah untuk diidentifikasi. Baik tidaknya kualitas jasa yang ditawarkan tergantung pada kemampuan fasilitator atau penyedia dalam memenuhi harapan konsumen. Menurut Tiduktono, langkah-langkah yang harus diambil dalam mengukur kualitas jasa adalah 1. Spesifikasi determinan kualitas jasa. Langkah ini menyangkut variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Yang kedua, perangkat standar kualitas jasa yang
yang bisa diukur. Kualitas jasa yang dimaksud adalah menyangkut tentang standar atau instrumen kualitas jasa yang bisa digunakan untuk mengukur variabel. Menurut Leonard Arbery, A. Parasuraman, dan Valérie Aljetmal, mengidentifikasi 5 kesenjangan atau gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu yang pertama, kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. C. Faktor-faktor dimensi kualitas jasa ada 10. Yang pertama, reliabilitas meliputi 2 aspek, yaitu konsistensi kinerja dan sifat dapat dipercaya. Yang kedua, responsivitas atau daya tanggap. Yang ketiga, kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui dan kemudahan kontak. Yang kelima, kesopanan, meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para karyawan. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, kredibilitas. Yang ke-8, keamanan. Ke-9, kemampuan memahami pelanggan. Yang ke-10, bukti fisik. Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Devita Sari. Yang berikutnya, saya tugaskan si Firda Ade. Ada Firda Ade? Ada, Firda Pak. Ade. Oke, silakan, Dek. Berikut pemaparan saya mengenai pengukuran kualitas layanan pada bisnis jasa. Pada saat ini banyak sekali lapangan usaha pada bidang jasa yang bisa dikembangkan. Lapangan usaha tersebut misalnya perhotelan, perbankan, bengkel, laundry, telekomunikasi, dan banyak sebagainya yang memanfaatkan jasa pada bisnisnya. Munculnya berbagai bisnis jasa di tengah-tengah masyarakat telah mendorong persaingan yang semakin tajam pada bisnis jasa tersebut. Untuk memenangkan sebuah persaingan jasa, pengelola bisnis jasa harus berupaya menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam mengelola bisnis jasanya, dan pengelola juga harus berupaya memberikan kepuasan kepada konsumen melebihi para pesaingnya, serta keunggulan-keunggulan bersaing dalam bauran pemasaran jasa atau service marketing mix. Dalam memasarkan produk jasa, pengelola harus benar-benar dapat mengkombinasikan sekelompok kiat di atas dengan tepat dalam upaya memuaskan konsumen. Kepuasan konsumen juga merupakan kunci kesuksesan sebuah usaha jasa dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kepuasan berhubungan dengan kualitas jasa yang ditawarkan, seperti kehandalan, kecepatan, kemampuan, kemudahan, keramah tamahan para karyawan dalam melayani konsumen. Puasnya seorang konsumen tergantung pada tidak baiknya kualitas jasa yang disediakan oleh tempat tersebut. Tanpa memperhatikan dimensi-dimensi atau variabel-variabel kualitas jasa, maka perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pada konsumen. Istilah jasa tidak asing lagi bagi masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat menggunakan berbagai jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Akan tetapi, apa arti jasa itu? Banyak yang belum memahami pada dasarnya, jasa merupakan suatu produk yang mempunyai karakteristik yang khas, yang membedakan dengan produk barang.
Jasa sering dipandang sebagai sesuatu yang unik karena memiliki karakteristik yang unik. Kata jasa sendiri mempunyai banyak arti, seperti bermakna pelayanan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam wujud manusia dan bukan bentuk barang. Banyak para ahli yang telah memberikan makna jasa tersebut, salah satunya Kotler. Memberikan arti jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Karena itu, pemasaran jasa sangat unik, sebab jasa mempunyai karakteristik yang berbeda dengan barang. Jasa mempunyai karakteristik yang tidak berwujud dan tidak dapat dipisahkan, tidak berubah-ubah dan tidak dapat disimpan. Jasa bersifat tidak berwujud artinya tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, dan sebelum dibeli, seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmati sendiri. Karena itu, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pelanggan, maka pelanggan memperhatikan bukti-bukti atau tanda-tanda kualitas tersebut melalui testimoni atau pengalaman pelanggan yang telah menggunakan jasa tersebut. Dimensi pengukuran kualitas jasa. Tujuan utama didirikan suatu bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai maksud tersebut, pengelola bisnis jasa harus menjalankan berbagai strategi dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan guna memuaskan konsumen. Memahami kualitas pada jasa tentu sangat sulit, karena jasa sesuatu yang tidak tampak jelas atau abstrak. Berbeda halnya dengan barang yang dapat dengan mudah dilihat apakah barang tersebut berkualitas atau tidak. Kualitas jasa pada hakikatnya adalah mutu yang dihasilkan penyedia jasa atau pemiliknya dengan menggunakan berbagai fasilitas dan daya dukung lainnya yang dimiliki. Kualitas jasa juga ditentukan oleh para pemakai jasa, apakah jasa yang disediakan dapat memenuhi harapan pelanggan atau sebaliknya. Untuk lebih jelas tentang makna kualitas dapat dilihat pada pengertian berikut ini. Menurut Tip Jono tahun 2004, kualitas jasa adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas jasa dimulai dan berakhir pada pelanggan. Ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah didasarkan pada sudut pandang dan persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pelanggan yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga mereka yang menentukan baik atau buruknya kualitas jasa yang sedang dikonsumsi, dan bagaimana jasa tersebut dinikmati oleh pelanggan. Berikut 5 dimensi pokok kualitas jasa. 1. Berwujud, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pelanggan. Keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Ketepatan atau responsibility, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat atau responsif dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami. Jaminan dan kepastian, pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya dan kepada pelanggan terhadap perusahaan yang sedang ditawarkan tersebut. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individu atau pribadi dan diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen tersebut. Untuk menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas, perusahaan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan melalui skala pengukuran tertentu. Berikut cara pengukurannya atau alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya kualitas jasa yang ditawarkan. Skor atau kualitas jasa bisa didapatkan melalui kinerja yang dikurangi dengan harapan. Skor kualitas jasa itu sama dengan skor kinerja. Skor kualitas jasa bisa didapatkan dengan mengalihkan skor derajat dengan skor kinerja.
si kualitas jasa di atas harus diaduk sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan yang disebabkan perbedaan persepsi mereka tentang keberadaan pelayanan. Bila terjadi kesenjangan, maka perusahaan harus berupaya untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut dengan jalan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Itu presentasi saya, Pak. Mohon menerima kekurangannya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sama Firda Adis Sagita. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan di sini. Ini sebenarnya makalah ini diambil ya. Jadi ya, makalah kan artikel yang dari orang punya. Oke, ini ada beberapa kesenjangan, 5 kesenjangan tadi sudah kita jelaskan juga. Ini berkaitan dengan kesenjangan atau gap di dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kesenjangan pertama atau gap yang pertama adalah kesenjangan persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan kedua atau gap yang kedua adalah kesenjangan spesifikasi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan ketiga adalah kesenjangan penyampaian jasa, yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Kesenjangan yang keempat yaitu kesenjangan komunikasi pemasaran, yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Dan yang terakhir adalah kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan, yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Itulah 5 bentuk kesenjangan atau gap dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Saya rasa itu saja kita batasi presentasi kita hari ini. Saya pun ada kebetulan kegiatan kita. Oleh karena itu saya batasi. Nanti minggu depan kita lanjut lagi dalam pertemuan berikutnya.